Guys, karena ini pengen ngebahas tentang Pak Gaji. Pak Gaji ini diangkat dari webtoon berjudul sama, yang menurut aku lumayan refreshing sih. Filmnya mengisahkan tentang Dimas dan Adelia yang tadinya ingin menunda punya anak. Padahal Dimas ini dan Adelia, mungkin aku akan bahas satu-satu kali ya. Dari Dimas dulu. Dimas tadinya yang bukan dia ini pasangan PNS, dan menurut Dimas dia ingin menunda anak karena ya kebutuhan atau pendapatan PNS itu menurut Dimas belum cukup untuk menghidupi anak. Sedangkan Adelia punya keinginan cepat ingin mempunyai anak. Keluarganya Adelia pun mengharapkan seberapa cepatnya Adelia mempunyai seorang momongan. Awalnya hubungan mereka juga sulit direstui sama papanya Adelia, karena papanya Adelia yang diperankan sama Indra Warkop ini ngerasa bahwa mereka belum cukup mengenal dan masih sayang sama, kayaknya gitu ya, aku ngefilnya bahwa yang di si karakter papanya Adelia ini masih sayang sama putri bungsunya yang tinggal satu-satunya di rumah karena kakaknya udah menikah gitu ya kan. Jadi si Dimas ini berjuang banget untuk mendapatkan seorang Adelia. Itulah yang menjadi dasar sebenarnya kenapa Dimas susah banget percaya atau susah banget mengabulkan keinginan Adelia untuk segera mempunyai anak dan ingin menunda mempunyai pemomongan. Pasangan ini pasangan yang sangat romantis sekali, sangat lucu sekali, sangat menghibur di awal gitu. Kita dikasih tahu dulu awalnya bagaimana kehidupan mereka sebagai putri baru yang ya sweet, romantis, yang menghibur juga. Menurut aku sangat amat menghibur. Malah kehidupan Putri ini bahagia aja sampai akhirnya Adelia yang pengen banget punya anak ini didesak juga sama orang tuanya untuk segera mempunyai anak. Dan Dimas juga dianggapnya di keluarga tuh kayak tidak dianggap gitu. Maksudnya di keluarga Adelia dia itu kayak terasingkan. Dia berusaha untuk mempunyai anak, sehingga mungkin dengan begitu dia dengan memprogram anak si Putri ini bisa mendapat istilahnya respect dari keluarganya Adelia, termasuk Dimas kepada Dimas ini. Sebenarnya mereka baik-baik aja, tapi usaha mereka yang ingin mempunyai anak ini menjadi sebuah masalah baru nantinya, dimana Adelia yang telat datang bulan, Dimas pikir bahwa dia hamil gitu kan. Dimas pun awalnya sebenarnya ngejalani program hamil ini mau enggak, karena Dimas itu kayak apa ya, masih ragu sama penghasilannya dia sebagai PNS yang atau ASN yang enggak seberapa banyak. Dan menurut dia di awal kan anak itu akan banyak sekali rogoh kocak gitu kan. Keinginan Adelia dan Dimas ini punya anak terhalangi dengan hal itu sebenarnya di awal. Tapi
begitu tahu ada keterlambatan datang bulan yang dialami Adelia itu, Dimas heboh dan pengen banget ngasih tahu ini ke mertuanya, yang akhirnya bisa berhasil. Hal itu bisa membuat Dimas berhasil direwes. Direwes itu apa ya, kalau bahasa Jawa tuh dianggap sama warganya Adelia, termasuk bapaknya gitu. Sebenarnya kalau di antara mereka sendiri sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, dan mungkin hal ini Dimas lakukan hanya karena dia pengen dianggap, dia pengen anggap sebagai mantu yang kuat, yang pengen dianggap sebagai mantu yang bertanggung jawab oleh bapaknya Adelia. Nah, ini yang menjadi sumber masalah di awal sebenarnya. Adelia dan Dimas sebenarnya punya masalah tuh dimulai dari sini, ketika Dimas berbohong. Lebih tepatnya mungkin bukan berbohong ya, awalnya dia tidak tahu bahwa ini hanyalah keterlambatan biasa aja. Dan sebenarnya dia pun udah usaha sama Adelia untuk mempunyai anak gitu, sehingga ketika dia tahu Adelia terlambat datang bulan dan dia senang banget, ternyata dia masih negatif hamil. Sebenarnya Dimas mempunyai keinginan yang sama, tapi memang ada keraguan yang tadi aku sebutkan. Begitu dia tahu Adelia terlambat datang bulan, dia senang juga dan dia mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia belum dikasih momongan dengan Tuhan gitu ya, dia itu ngerasa bahwa dia harus menguatkan. Tapi berita Adelia ini hamil sudah tersebar di mana-mana, sehingga dia harus menerima cemooh orang atau menerima resikonya setelah dia tahu berita kehamilan Adelia ternyata cuma harapannya dia aja. Tapi dia masih bisa menguatkan Adelia. Sebenarnya aku bilang tadi ya, Pak Cuti ini tanpa anak pun biasa aja, maksudnya masih bahagia aja. Kelucuannya masih tetap ada gitu, dari di gambar sidekick yang punya permasalahannya masing-masing gitu, masih bisa tercipta gitu. Dan sampai akhirnya kekhawatiran Adelia sampai pada puncaknya ketika dia mendengar bahwa Dimas tuh selingkuh. Ternyata Dimas tidak selingkuh, dia hanya membantu orang yang kebetulan adalah mantannya untuk mengurus segala kebutuhan kenegaraan gitu. Dan menurut aku dengan kemasan seperti ini mengingatkan aku kepada My Stupid. Aku ngerasa bahwa film ini tuh kayak apa ya, refreshing banget buat aku karena lucu, seru. Walaupun menurut aku ada beberapa adegan yang nggak perlu, tapi menurut aku justru adegan khas webtoon seperti itu yang membuat film ini menjadi berwarna. Aku ngelihat Dimas tuh kayak ada sedikit yang ada kelucuan Bosman yang dikeluarkan Reza Rahardian di film ini, dan ada juga kelucuan Diana atau Kerani di film ini juga yang dikeluarkan sama BCL di sini gitu ya. Jadi menurut aku film ini sangat fresh untuk ditonton, sangat menghibur untuk ditonton dan mengemas suatu kisah yang sebenarnya berat gitu ya, dengan
intrik-intrik komedi itu adalah satu cara yang cerdas menurut aku. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.